Pernahkah Anda berada di titik di mana kepala terasa penuh, notifikasi ponsel tidak berhenti, target pekerjaan menumpuk, belum lagi ekspektasi orang lain yang seolah-olah meminta kita menjadi Superman setiap hari. Di akhir hari kita merebahkan diri, tapi hati tetap tidak tenang. Dulu saya pikir tenang itu kalau masalah selesai. Ternyata saya salah. Ketenangan itu bukan soal hilangnya masalah, tapi soal di mana kita menaruh hati saat masalah itu datang. Hari ini, mari kita bicarakan rahasia kuno yang diwariskan para ulama dan sahabat yang sebenarnya sangat sederhana, tapi sering kita lupakan. Ada sebuah riwayat dari sahabat Rasulullah bahwasanya hati itu seperti wadah. Jika wadah itu diisi oleh dunia, maka ia akan tumpah karena dunia itu tidak pernah cukup. Tapi jika diisi oleh Allah, maka ia akan tenang karena Allah adalah sumber segalanya. Poin pertama, berhenti mengontrol hal yang di luar kuasa. Kita sering cemas memikirkan, bagaimana jika nanti begini? Bagaimana jika dia bicara begitu? Padahal seperti kata Imam Al-Ghazali, orang yang tenang adalah orang yang ridha. Ridha bukan berarti menyerah, tapi menerima bahwa ada bagian yang menjadi hak Allah untuk menentukan. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik, sisanya titipkan pada Allah. Poin kedua, zikir sebagai pause button. Ingat Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Zikir bukan sekadar komat kamit. Zikir adalah cara kita menekan tombol pause di tengah bisingnya hidup. Saat cemas datang, tarik napas, ucapkan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Rasakan kalimat itu meresap. Itu adalah cara kita berkata pada diri sendiri, tenang, ada pemilik alam semesta yang memegang kendali. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang malam ini? Mulai dengan doa pagi. Sebelum menyentuh ponsel, berikan 2 menit saja untuk bicara pada Allah. Ceritakan apa yang Anda takutkan hari ini. Fokus pada satu langkah. Jangan melihat gunung masalah. Lihatlah batu di depan kaki Anda. Kerjakan satu tugas hari ini dengan maksimal, lalu syukuri. Pilih kualitas, bukan kuantitas. Kurangi asupan informasi yang memicu cemas. Hati kita terlalu berharga untuk diisi dengan hal-hal yang tidak menenangkan. Hidup ini memang tidak akan pernah benar-benar sepi dari ujian. Tapi jika hati sudah punya jangkar yang kuat, badai sebesar apapun hanya akan menjadi ombak yang mengayun kita, bukan menenggelamkan kita. Jika Anda merasa refleksi ini memberikan sedikit ruang napas bagi pikiran Anda, mari kita teruskan perjalanan belajar ini bersama. Saya mengundang Anda untuk bergabung di komunitas Ruang Refleksi. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di sini, kita tidak hanya bicara soal teori, tapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijak dan tenang setiap harinya. Teruslah melangkah dan ingatlah, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Sampai jumpa di refleksi berikutnya.